Baik. Nomor 12. Sepertinya kalau Indonesia mengadakan wajib militer, bagus juga Bu ya. Di samping keadaan negara kita yang berstatus darurat. Darurat perang dalam ataupun tidak. Bagaimana menurut Buya? Baik. Yandi dan seluruh santri, Buya sangat setuju dengan pendapat Yandi. Para pemuda ya, sesuai dengan usianya tentu sebaiknya wajib militer. Aneh juga pandangan pemerintah kita. Gak apa-apa nih supaya didengar. Jepang saja penjajah kita mewajibkan militer kepada yang dijajahnya kan itu. Ini kita negara merdeka yang kaya raya di satu sisi ya, di sisi lain kekuatan perang kita ini sangat lemah. Sampai Prabowo pada saat menjadi Menteri Pertahanan menekankan beli alat-alat perang yang canggih. Beliau tahu persis. Ya sekarang perang di Ukraina dan Rusia, perang Amerika misalkan Inggris sama-sama melawan misalkan Iran dan sebagainya. Besok lusa siapa tahu imbas ke kita. Kalau terjadi perang ya Yandi, sementara kita tidak bisa apa-apa para pemudanya. Apa yang terjadi? Wah, Cina begitu berani melawan siapapun. Di samping peralatan perangnya canggih dan juga wajib militernya tuh ketat sekali tuh Cina. Iya Yandi, santri. Sampai orang-orang China itu, Tiongkok, bukan saja pintar berperang dengan istilahnya itu peluru canggih zaman sekarang ya, berkudanya, memanahnya dan berenangnya tuh dua lah dia. Ya pernah lihat video, dia bisa memanah sambil berkuda, sampai yang miring-miring gitu memanah itu begitu cepat. Pemuda kita hanya bisa main game, hanya bisa begadang-begadang, nongkrong di pinggir jalan. Nah, konon katanya, konon, mudah-mudahan tidak sih. Kalau betul harus sangat menyakitkan. Konon katanya, pemerintah kita takut kalau para pemudanya diwajibkan militer, takut melawan ke pemerintah. Astagfirullahaladzim. Kalau pemerintah sudah berburuk sangka kepada warganya, itu ciri-ciri nggak sehat manajemen kenegaraan kita ini. Masa iya sih para pemudanya kalau sudah bisa militer, gaya-gaya perang setengah abri TNI, takut melawan, berarti ada apa ini? Berarti ada yang disembunyikan oleh negara. Sampai-sampai takut direbut, takut digulingkan, itu sudah tidak sehat. Kalau sudah sehat manajemen negara kita, nggak ada pemerintah takut oleh warganya. Warga kita sendiri kok pintar berperang untuk warga kita. Ada apa ini? Terlebih lagi Yandi, bahwa mayoritas kan muslim. Ini yang harus diluruskan oleh pemerintah. Bagaimana mereka takut oleh orang-orang muslim menegakkan syariat. Mereka tidak sadar yang melawan kaum penjajah adalah para santri dan kiai. Begitu sangat sindrom dengan syariah, padahal dengan syariah akan memuliakan dan bukan menenggelamkan pemerintah kita, bahkan akan memuliakan kita menjadi pemerintah yang baik, yang benar sesuai dengan sejarah berdirinya negara kita. Jadi Buya agak curiga juga. Mungkin saja mereka buruk sangka kalau para pemudanya bisa berperang,
Setelah dilatih nanti seperti bumerang. Astagfirullah. Sampai mengorbankan keamanan negara kita demi hawa nafsu dan berburuk sangkanya kepada muslimin. Kadang-kadang orang salah mengartikan ya, kalau kita ada ulama dan santri membahas tentang syariah, seolah-olah mau menggulingkan negara. Auzubillah subhanallah. Kita semua paham hubbul waton minal iman. Cinta negara itu sebagian daripada iman. Kita tidak mau negara kita diserang oleh kaum penjajah. Kita pasang badan nih para ulama dan para kiai. Tetapi tolong kepada siapapun yang berprasangka buruk harus dihindari. Kalau ingin negara ini maju secara fisik ataupun non fisik. Betul nih kata sepertinya Bu ya. Sepertinya kalau Indonesia mengadakan wajib militer bagus, sangat bagus. Sekarang pemuda Indonesia jangankan bisa menggunakan senjata api atau lihatnya juga belum yang aslinya. Kecuali lihat mau pistol-pistolannya apa hari? Pistol-pistolan mainan. Belum lagi keuntungan warga negara bisa wajib militer itu kalau ada begal, kalau ada penjahat datang ke rumah kan bisa melawan kan? Itu bela militer, wajib militer itu bela diri ya. Gaya ABRI. Ya kalau TNI kan di Gunung Tidar ya, orang mah tuh di Gunung Manglayang atau diajar depak, ngoronang, angkat ngegajlang, terjun. Pemuda kita jangankan terjun, naik ke helikopter, gitu. Mereka kalau sudah dilatih terjunnya biasa berani, nggak takut ketinggian. Dan pasti para santri itu akan membela negara dengan kukuh. Nah ini supaya didengarlah. Kita menginginkan wajib militer. Buya ingat ke sejarah Muhammad Ali, petinju dunia. Tidak ada sekali Muhammad Ali. Begitu hebat Muhammad Ali, menyumbang piala, gelar-gelar medali ke Amerika ya. Rasa-rasanya cukuplah Muhammad Ali mengharumkan nama Amerika Serikat. Kemudian pada suatu hari datang surat ke Muhammad Ali bahwa Muhammad Ali harus ikut latihan militer. Karena Muhammad Ali saat itu pemuda jadi wajib militer. Muhammad Ali tidak mau. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Amerika? Berhenti dulu kamu tinju, kamu dipenjara. Tuh. Kepada tokoh pun pemuda hebat menyumbangkan medali yang hebat ke Amerika Serikat, pada saat dia tidak mau wajib militer dipenjara. Makanya Amerika Serikat menjadi negara yang kuat, di samping memang alat perangnya juga canggih, manusianya juga pintar perang. Jangankan ABRI-nya, pemudanya pintar perang, pintar bela diri. Apalagi Israel, waduh Israel. Ya, pemuda kita ini kalau diwajibkan militer tidak banyak yang semacam lah. Gue mau nanya, kenapa para pemuda sekarang banyak tawuran? Cok, ada jawaban yang jarang orang tahu. Cok, kenapa para pemuda atau mahasiswa kemudian tawuran antar kampung? Kenapa? Ada yang tahu? Karena mereka tidak bisa bela diri. Orang yang bisa bela diri bisa nahan nafsu. Enggak level itu. Cuma lempar-lempar batu. Kalau mereka dikasih ilmu bela diri, enggak akan ada tawuran. Orang yang bela diri itu enggak neko-neko orang. Yang lain punya kasih contoh. Kenapa sekarang banyak KDRT rumah, KDRT, kekerasan dalam rumah tangga?
Banyak suami yang mukul istri dan sebagainya. Kenapa? Karena para suaminya tidak bisa bela diri. Orang yang bisa bela diri gak akan pernah mukul istri. Gak akan pernah, takut. Buya sudah 30 tahun lebih dengan Umi. Jangankan memukul aja. Nepak juga enggak. Kata Buya, ini para suami harus banyak bela diri dong. Kita bisa melihat yang kasar, wanita kawewe pengecut. Ngelawan lelaki merungkut. Orang yang tidak bisa bela diri pasti nafsu. Orang yang bisa bela diri, dia marah, cepat keluar. Takut celaka istrinya. Pukulan orang yang bela diri itu beda. Mematikan itu, cepat keluar. Marah-marah istrinya, lempar dengan ember. Takis. Cing. Suami yang tidak bisa bela diri, waduh, hampang tangan. Colobet, kapal maju, gedur. Nah, kenapa banyak tawuran? Banyak yang tidak bisa bela diri. Pun nafsu, wah, itu juga nuh ya. Nges kaki tinju, nges katublas, nges karek sadar. Maka Buya ingin sudah mendapatkan wajib militer. Nah, cuma tentu saja syarat yang utama pemerintah harus menghilangkan image ya bahwa mereka akan seperti bumerang membalik melawan negara. Enggak akan seperti itu. Bagus pertanyaan.